kita akan mempelajari perbedaannya. Nah, tapi sebelum kita tahu perbedaannya, ini namanya, nama aslinya, ini salah ya, ini nanti kita hapus. Nama aslinya itu adalah dalam kitab-kitab bahasa Arab, nama aslinya adalah Al-Murabahah lil Amir Bisyira'i, atau menurut Pak Syafi'i Antonio, Dr. Syafi'i Antonio, ahli ekonomi Islam dari Jakarta, beliau menulis buku judulnya Ekonomi Islam dari Teori ke Praktek. Diistilahkan oleh beliau murabahah KPP, kepada pemesan pembelian. Jadi ini sebenarnya murabahah yang ada di bank-bank syariah itu namanya panjang. Murabahah kepada pemesan pembelian. Tetapi kalau kita punya rekening, atau bukan rekening ya, kalau kita melihat istilah-istilah yang dipakai baik oleh bank syariah itu sendiri maupun istilah yang digunakan oleh MUI dalam fatwa MUI atau DSN MUI yang membolehkan murabahah ini, mereka itu tidak menyebut secara lengkap. Mereka hanya menyebut, baik itu di kalangan perbankan syariah maupun Majelis Ulama Indonesia, hanya menyebut murabahah saja. Nah, ini menurut saya bisa menyesatkan. Karena kenapa kok bisa menyesatkan? Nanti yang mendengar istilah itu akan menganggap sama antara murabahah yang klasik ya dengan murabahah yang kontemporer. Padahal harusnya ya disebut secara lengkap, minimal singkatannya murabahah kepada pemesan pembelian. Jadi kalau di perbankan itu sedikit saya jelaskan contohnya ya. Jadi kalau misalnya seseorang mau membeli rumah lewat bank syariah, itu salah satu akad yang dipakai KPR syariahnya itu menggunakan murabahah, tapi lengkapnya sebenarnya murabahah KPP atau kepada pemesan pembelian. Jadi kalau nasabah mau membeli rumah misalnya harganya 500 juta, dia pada umumnya tidak punya uang cash, mungkin hanya 100 juta. Bagaimana kekurangannya 400 juta? Nah, dia bisa membeli lewat bank syariah dengan akad murabahah ini. Nah, nanti bank syariah itu akan membelikan dulu. Bank syariah itu membeli dari developer secara cash 500 juta. Nah, nanti yang kedua, bank syariah itu kemudian menjual kembali kepada nasabah tadi dengan ada margin atau ada keuntungan. Dari 500 juta mungkin bank syariah akan menaikkan harganya menjadi 600 juta. Dijual kepada nasabah, nah nanti nasabah membayarnya angsuran. Jadi seperti itu. Nah mungkin nasabah dia membayar DP-nya dulu karena dia cuma punya uang 100, nah berarti kan masih kurang 500 juta. Nah yang 500 juta itu diangsur oleh nasabah kepada bank syariah. Nah itulah kurang lebih mekanisme murabahah yang ada di bank syariah. Jadi bank syariah itu dia membeli dari developer secara cash, lalu berikutnya bank syariah menjual kembali kepada nasabah tapi dijual secara angsuran. Setelah bank syariah itu nanti menaikkan. Berarti memang ada titik kesamaannya akhirnya dengan murabahah yang klasik, yaitu bank syariah itu nanti akan secara terbuka menjelaskan dua hal. Pertama, harga kulaan berapa, yang kedua labanya dia minta berapa. Ya, jadi ini memang ada titik kesamaannya, tetapi itu tidak sama persis.